Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 246 sampai 250. Bab 246. Saya ingin aliansi perang mengubah kepemilikan. Dermawan iblis, senyuman di wajah Qin Yong langsung mengeras. Kata-kata Ren Guangxiong sudah terucap di bibirnya, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Semua orang di tempat kejadian melihat bola balik antara Ji Fei dan sandera wanita. Mereka juga dibingungkan oleh wanita yang sempat memanggilnya hantu atau setan, lalu memanggilnya dermawan. Namun, mereka semua tahu bahwa sandera wanita ini berterima kasih kepada Ji Fei. Bagaimanapun, dia bersujud kepada Ji Fei untuk berterima kasih padanya. Apa yang terjadi? Kong Dali yang cemas bertanya dengan lantang. Sandera perempuan itu menenangkan diri. Saat dia masuk, keempat penculik di dalam tidak melihat dengan jelas siapa dia, jadi mereka semua menahan tenggorokan, darah berceceran, dan mati. Penculik terakhir bahkan berkata dengan susah payah sebelum dia meninggal. Perkataan setan. Ah, apa? Serangkaian seruan terdengar di tempat kejadian, dan rasanya seperti mimpi. Melihat Ji Fei, dia sebenarnya disebut iblis oleh penculiknya. Qin Yong tidak dapat mempercayainya. Menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Maksudmu dia membunuh 4 penculik dan kemudian menyelamatkanmu? Sandera perempuan itu mengangguk. Ya, itu dia. Tidak mungkin, lawan memiliki pistol di tangannya, dan keterampilan menembaknya sangat akurat. Bagaimana ini mungkin? Qin Yong melihat bahunya yang masih berdarah dengan tidak percaya. Bahkan Kong Dali mengerutkan keningnya. Ia dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa teknik menembak pihak lain untuk membunuh Anthony memang cepat, akurat dan kejam, yang tidak dapat dibayangkan. Wajah sandera perempuan itu serius, dan dia berkata seolah-olah setelah mengingat kembali, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menembak, dan mereka akhirnya mengucapkan kata setan sebelum jatuh ke tanah. Dia menatap Ji Fei dengan mata penuh kekaguman. Ini, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, teriak Qin Yong dengan suara serak. Sebagai murid aliansi Zan yang luar biasa, dia sendiri adalah juara kompetisi pertarungan provinsi, dia telah menjatuhkan setidaknya selusin orang, dan dia selalu dikenal karena ketangkasan dan kecepatannya. Biarpun dia seperti ini, dia tidak bisa menghindari tembakan lawan. Bagaimana mungkin Ji Fei, orang biasa, bisa membunuh lawan dengan begitu mudah bahkan tanpa melepaskan tembakan? Jangan percaya, sama sekali tidak percaya. Pasti tidak mungkin. Kalau begitu cepat, bagaimana kamu bisa melihat wajahnya dengan jelas? Kakak muda Ma yang bocor itu sepertinya sudah melupakan jejak kaki di atas kepalanya dan berteriak keras. Satu kalimat sekali lagi memenuhi harapan semua orang dan menyimpulkan bahwa Ji Fei tidak mungkin. Namun, dia memintaku berpakaian dan keluar, lalu aku melihat wajahnya dengan jelas. Perkataan wanita itu membuat suasana menjadi sunyi senyap. Ini tidak mungkin palsu. Qin Yong dan murid-murid Zanmeng berdiri di sana dengan bodoh, seolah-olah seseorang telah mengetuk titik akupuntur mereka dan berubah menjadi patung kayu. Kepala Zhao, masalahnya sudah selesai, saya pergi dulu. Suara tenang Ji Fei memecah kesunyian. Namun, semua orang di tempat kejadian sepertinya merasakan gelombang kejut yang kuat, dan seluruh tubuh mereka gemetar dan gemetar, terutama guncangan batin. Orang yang awalnya dipandang rendah oleh mereka sekarang tampaknya adalah dewa yang tidak bisa mereka hormati. Nak, Jangan berpikir kamu hebat. Kemunculan kakak senior kita Qin pasti membuat mereka ceroboh, jadi mereka memberimu kesempatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Kakak muda Ma tidak mau menyerah, melompat berdiri dan berteriak pada Ji Fei. Orang-orang di aliansi itu mengangguk lagi setuju. Ji Fei mengabaikannya dan mengangkat kakinya untuk pergi. Saat Zhao Yuntian hendak berbicara, ponselnya berdering dan Zhan Tiansu menelepon. Dia langsung meletakkan teleponnya di speaker telepon, dan tawa gembira Zhan Tiansu segera datang dari dalam. Ketua Zhao, masalahnya sudah diselesaikan, kan? Tenang saja, kepercayaan diri. Baginya, ini adalah masalah sepele. Mata Zhao Yuntian berkilat karena ketidaksenangan, tapi dia masih berkata terpecahkan. haha. Tawa Zhan Tiansu menjadi semakin bangga, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh aliansi kita. Murid kecilku Zhan Tiansu juga seperti ini. Jika muridku yang lain mengambil tindakan, mereka akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Di kepala kota Zhao,
Tanah keluarga Lan menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zhan Tiansu telah menyimpulkan dalam hatinya bahwa Qin Yong telah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak menyembunyikan kesombongannya sama sekali, dan bahkan terus memaksa wali kota Zhao untuk menyerahkan tanah tersebut. Wajah kepala Zhao menjadi semakin suram, sedingin es pemimpin aliansi Zhan, maaf, bukan muridmu Qin Yong yang memecahkan para sandera. Zhan Tiansu di sisi lain tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara penuh ketidaksenangan, Ketua Zhao, Anda tidak ingin menerima pujian hanya karena saya menginginkan tanah itu, bukan? Tuan, saya dilukai oleh penculik hanya karena kecerobohan saya. Akibatnya, cedera saya membuat penculik itu bangga dan ceroboh, dan memberi kesempatan kepada seorang pria bernama Ji Fei untuk menyelamatkan orang lain dan mendapatkan pujian. Qin Yong terinspirasi oleh junior brother Ma dan memutuskan bahwa pihak lain ceroboh dan memberi Ji Fei kesempatan. Oleh karena itu, suara tersebut bercampur dengan keluhan dan ketidakpuasan. Apa? Seseorang berani mengambil pujian dari aliansi kita. Apakah kamu tidak ingin nongkrong di kota Ninghai lagi? Kemarahan Zhan Tiansu yang luar biasa datang melalui ponselnya, dan momentumnya yang kuat membuat banyak orang merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Zhao Yuntian menarik napas dalam-dalam, pemimpin aliansi Zhan, muridmu tidak cukup baik, dan karena dia membunuh seorang sandera, hal itu menyebabkan kepasifan besar dalam penyelamatan kami. Mendengus. Zhan Tiansu mencibir, Zhao Yuntian, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakan bahwa muridku tidak baik? Jika dia berani mengatakan bahwa muridnya tidak baik, bukankah itu berarti dia tidak baik? Saat ini, jika dia berada di samping Zhao Yuntian, dia mungkin akan mencekik Zhao Yuntian sampai mati. Aliansi Zhan adalah eksistensi yang membanggakan, dan merupakan eksistensi yang dijunjung orang lain. Namun, mereka dipermalukan oleh Zhao Yuntian, dan bahkan dimarahi oleh Zhao Yuntian, yang membuatnya sangat marah. Dia merasa seolah-olah wajahnya terentang di depan mata Zhao Yuntian dan dia menamparnya dengan liar. Penghinaan ini tak tertahankan. Omong kosong. Apa kamu lupa kalau aku bahkan melukai tangan polisi itu karena meludahkan buah pinang? Qin Yong merasa sangat terhina dan tidak tahan. Dia berteriak keras dan ingin membuktikan dirinya. Hanya, klik, borgol Kong Dali langsung diborgol ke tangan Qin Yong, Anda dicurigai menyerang petugas polisi. Ikutlah dengan kami ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Ah, Seru Qin Yong. Kamu tidak diperbolehkan menangkap kakak senior Qin. Kakak muda Ma dan yang lainnya berteriak keras mencoba menghentikannya. Anda menghalangi polisi untuk menangkap orang. Apakah Anda ingin semua orang ditangkap? Su Guofeng mengerutkan kening dan berteriak. Wow, polisi di belakang mereka, yang telah lama menahan amarahnya, maju bersama dan melihat ke arah junior brother Ma dan yang lainnya. Mereka langsung ketakutan dan mundur. Zhan Tiansu di sisi lain baru saja mendengar bahwa Qin Yong dapat menyakiti orang dengan meludahkan sirih, dan dia sangat sombong. Dia awalnya ingin pamer, tetapi dalam sekejap Qin Yong tertangkap. Ini, aku merasa wajah ini benar-benar hilang total. Zhao Yuntian, kamu menamparkan wajah Zhan Meng. Terdengar suara gemuruh. Mendengar tamparan di wajah, kakak muda Ma berteriak dan menangis sedih, Tuan, wajah saya ditampar dan gigi saya tanggal. Ji Fei, yang memukul saya, bahkan menyebut aliansi kita sebagai pecundang. Apa? Zhan Tiansu merasa hatinya akan meledak. Magangnya terluka dan akan ditangkap. Sekarang ada yang berani mengatakan bahwa aliansinya kalah. Siapa Ji Fei? Zhan Tiansu berteriak dari sisi lain. Semua orang memandang Ji Fei. Mata Ji Fei setenang air, Ji Fei lah yang mengatakan bahwa aliansi adalah pecundang. Kamu, nada suara Zhan Tiansu terhenti. Pemilik tanah keluarga Lan. Suara Ji Fei perlahan terdengar lagi. hahaha. Zhan Tiansu tiba-tiba tertawa, apakah kamu akan memberiku tanah keluarga Lan? Oh, Ji Fei terkekeh, saya ingin aliansi perang berpindah tangan. Awannya terang dan anginnya sepoi-sepoi, dan mereka pergi dengan anggun. Bab 247 Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Raungan Zhan Tiansu di telepon dan kemarahan Qin Yong serta orang lain di tempat kejadian seperti udara bagi Ji Fei dan diabaikan begitu saja. Mesinnya menderu, dan Ji Fei pergi. Qin Yong dikirim ke rumah sakit, tetapi dia diawasi oleh polisi dan dirawat di rumah sakit, menunggu perawatan.
Zhao Yuntian memandang Ren Guangqiong dan berkata, saya akan melaporkan dengan jujur kepada Anda tentang insiden di mana para sandera dibunuh karena rekomendasi Anda terhadap aliansi perang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ren Guangqiong berdiri di sana, merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya dingin, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya saya ingin menggunakan aliansi untuk meningkatkan status saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa aliansi tersebut pada akhirnya akan merugikan saya. Memikirkan ejekan dan teguran marah yang baru saja kulontarkan kepada Ji Fei, aku merasa bingung dan dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya. Namun, Hore. rekan-rekannya berjalan mengelilinginya dan pergi dengan cepat. Ren Guangqiong dibiarkan berdiri di sana, tanpa ada yang menyapa. Dia tahu bahwa karir resminya telah berakhir. Zhan Tiansu ada di dalam kamar dan memecahkan botol anggur dan anggur di atas meja ke lantai. Beberapa peserta magang berdiri di sampingnya dalam diam. Setelah beberapa lama, dia berkata, kirimkan seseorang untuk segera menyelidiki Ji Fei ini. Saya akan melihat informasi detail tentang dia besok. Ya, murid tertua Luo Yutian setuju dan segera keluar untuk menangani masalah tersebut. Beberapa peserta magang lainnya mengikuti dan keluar. Mendengus. Zhan Tiansu mendengus dingin dan melihat keluar jendela di malam hari, tidak ada yang berani memprovokasi aliansi. Ji Fei, kamu adalah satu-satunya. Aku harus memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Gaba, tangannya terkepal, serangkaian suara terdengar dari persendiannya, dan nafas dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Ji Fei memarkir mobil di pinggir jalan, mengeluarkan ponsel, segera membuka kuncinya, dan melihat dua nomor ponsel yang disiarkan di sana. Dia segera menghubungi salah satu dari mereka, dan tak lama kemudian suara cemas Jefferson terdengar dari panggilan tersebut, Neil, apa yang terjadi dengan hal yang diminta untuk kamu lakukan? Apakah Ji Fei terbunuh? Sudut mulut Ji Fei terangkat, dan sepertinya penilaiannya konsisten dengan penilaiannya sendiri. Jefferson, beri aku 20 miliar ke dalam rekening seks dalam waktu setengah jam, jika tidak, kamu akan menunggu untuk mati. Jefferson tertegun, siapa kamu? Beraninya kamu? Di tengah jalan, dia berhenti. Dia sudah mengenali suara Ji Fei. Kamu belum mati. Kok kamu punya nomor ponsel Neil? Setelah Jefferson selesai berbicara, dia menutup mulutnya. Ji Fei, aku harus membunuhmu. Ingat. Dalam waktu setengah jam, uang akan tiba dan kamu dapat bertahan hidup, jika tidak, kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini selamanya. Patah. Ji Fei langsung menutup telepon. Jefferson di seberang sana meraung keras, sial. Sialan, kenapa kamu menudingku? Aku tidak akan memberimu uang. Ji Fei telah menghubungi nomor lain. Halo. Suara santai Robinson terdengar, dan terdengar tawa lembut seorang wanita di sampingnya. Ji Fei kembali menunjukkan senyuman jahat, jika Neil bisa mendengar sapaan ini, dia pasti akan merasa beruntung masih hidup. Wajah Robinson langsung berubah dingin, siapa kamu? Tawa lembut wanita di ruangan itu menghilang seketika, dan dia berdiri dengan sangat sadar dan mundur keluar. Kamu ingin membunuh Ji Fei? Robinson mengangkat alisnya, lalu mengerutkan kening, apakah kamu membunuh Neil? Neil menyandera di kerajaan naga. Saya membantu polisi menangani mereka. Saya dianggap pahlawan di kota Ninghai. Ji Fei berkata dengan nada menggoda. Brengsek. Robinson bersumpah dengan marah. Ji Fei terkekeh. Aku meneleponmu karena aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kamu adalah serigala liar, kamu akan mati. Jika kamu ingin hidup, kamu dapat mengubah namamu menjadi anjing liar mulai sekarang. Brengsek. Robinson sangat marah. Jika kamu tidak ingin dihancurkan, kamu bisa mencobanya. Patah. Tutup saja teleponnya. Dudu. Robinson mendengarkan bunyi bip di telepon, wajahnya menjadi pucat karena marah, giginya terkatup, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka kelima Neil akan dibunuh dengan mudah, dia juga tidak menyangka Ji Fei akan mengambil ponselnya dan meneleponnya secara pribadi untuk mengancamnya, yang membuatnya sangat marah. Aku harus membunuhmu. Robinson berteriak, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Jefferson. Jefferson sedang cemas saat ini. Dia pernah berhubungan dengan Neil sebelumnya, tetapi sekarang Neil terbunuh. Setelah menjawab panggilan Robinson, saya mendengar bahwa itu adalah Robinson. Saya sangat gembira dan segera menceritakan kisah ancaman panggilan Ji Fei. Robinson hampir meledak amarahnya,
Tetapi setelah serangkaian makian marah, dia menjadi tenang. Jefferson, kamu segera memberi Jifei 20 miliar untuk menstabilkan Jifei. Kami akan mengirim orang ke kerajaan naga untuk membunuh Jifei sekarang. Ketika Jefferson mendengar bahwa 20 miliar itu seperti dipotong sepotong daging dengan pisau, itu terlalu banyak, saya. Apakah kamu pikir kamu dapat menghindari Jifei membunuhmu sekarang? Teriak Robinson. Jefferson sangat ketakutan sehingga dia segera setuju, menutup telepon, dan mengatur seseorang untuk mentransfer uang. Robinson mendengarkan bunyi bip di telepon lagi, dan tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, tetapi senyuman. Jifei, saya masih ingin mengucapkan terima kasih, tolong simpan 2 miliar yuan Jefferson untuk saya dulu, dan tunggu sampai aku bunuh kamu dan kumpulkan semuanya. Haha. Setelah Robinson selesai berbicara, dia segera menelepon seseorang, dan tak lama kemudian 2 pria dan 2 wanita datang. Setelah beberapa penjelasan, mereka berempat bergegas ke Long Country semalaman. Jifei baru saja memarkir mobilnya di villa nomor 1 di Taman Long siang ketika dia menerima pesan teks di ponselnya. Dia membukanya dan melihat bahwa 20 miliar telah dikreditkan ke akunnya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Oke. Kamu sebenarnya memilih mencari kematian, maka aku akan membantumu. Dia awalnya meminta uang kepada Jefferson, hanya sebagai ancaman untuk menguji sikap Jefferson. Jika Jefferson ingin melarikan diri, dia tidak akan memberinya uang dan langsung meninggalkan kerajaan naga. Jika Anda memberi uang sekarang, Anda harus berjuang sampai akhir. Jifei meletakkan ponselnya dan memasuki villa dengan ekspresi santai. Langsung naik ke atas dan kembali ke kamar. Jiang Qing kebetulan bangun untuk pergi ke toilet. Ketika dia melihat sosok Jifei, hatinya menegang dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Jifei tidak menyadarinya dan pergi tidur setelah bersih-bersih. Ruang konferensi video. Kemarahan sangat ditekan, dan presiden perempuan dari masyarakat Tianmen mengadakan pertemuan dalam waktu singkat. Semua orang mendengar tentang apa yang terjadi, dan tidak ada yang berani berbicara. Jifei dengan mudah membunuh si pembunuh dan menyelamatkan orang lain, yang sangat mengejutkan mereka. Jefferson, apa rencanamu? Presiden wanita itu memecah kesunyian. Wajah Jefferson yang bertopeng pucat dan ekspresinya tegang. Ya Presiden, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Dia tahu tidak ada jalan untuk kembali sekarang dan dia harus melawan Jifei sampai mati. Apakah kamu masih percaya diri? Tanya presiden wanita itu dengan suara yang dalam. Ya, saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu 3 hari. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Patah. Keluar dari sistem konferensi video. Jefferson mengepalkan tinjunya dan penuh harapan terhadap organisasi Wild Wolf. Bab 248 Li Ruoxi cemburu. Keesokan paginya, ketika Li Ruoxi bangun, dia melihat Jifei masih tidur. Berpikir bahwa ini adalah akhir pekan, dia tidak membangunkan Jifei, tetapi bangun dari tempat tidur terlebih dahulu dan meninggalkan kamar. Begitu saya turun, saya melihat ibu saya sedang sibuk membuat sarapan. Melihat putrinya, Jiang Qing segera menghentikan aktivitasnya dan berjalan mendekat secara misterius. Li Ruoxi tertegun, Bu. Ibu baik-baik saja. Jiang Qing melihat ke atas dan menemukan bahwa Jifei belum turun. Ruoxi, bagaimana kabarmu dan Jifei? Wajah Li Ruoxi tiba-tiba memerah, seperti apa? Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Jiang Qing memelototi Li Ruoxi, aku bertanya padamu apakah ada gunanya menjadi pasangan. Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia berpikir bahwa dia telah berjanji pada Jifei sekali, hanya untuk menjadi sangat ketakutan sehingga bibinya datang lebih awal. Bu, apa yang kamu bicarakan? Jiang Qing meraih Li Ruoxi dan segera berjalan ke dapur. Li Ruoxi juga tidak dapat memahami misteri ibunya, ada apa denganmu? Menunjukkan ketidaksabaran. Ruoxi, apakah kamu ingat apa yang kuceritakan tentang kebersamaan dengan Jifei? Li Ruoxi menarik napas panjang dan mengangguk dengan perasaan tidak nyaman, saya ingat. Jiang Qing mengangguk, ingat saja. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ekspresinya muram dan wajahnya tampak sedih. Memikirkan Jifei kembali di tengah malam, aku merasa sangat tidak nyaman. Bu, ada apa denganmu? Apa yang kamu katakan berantakan? Li Ruoxi sangat terkejut dengan reaksi Jiang Qing yang tidak biasa.
Jiang Qing ingin memberitahu Ji Fei beberapa kali bahwa dia kembali di tengah malam tadi, tetapi akhirnya menahannya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu benar-benar menyukai Ji Fei, maka mereka harus menjadi pasangan sejati secepatnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak muda, dan usia mereka penting. Jika kamu tidak suka Ji Fei, lalu beritahu yang lain lebih awal, jangan menunda pencarian pasangan Ji Fei. Wajah Li Ruoxi memerah dan dia sudah mengerti maksud ibunya, aku tidak akan menyukainya. Berbalik dan buka pintunya. Hasil. Dia langsung bertabrakan dengan Ji Fei. Dahi, Li Ruoxi memikirkan percakapan yang baru saja dia lakukan dengan ibunya, dan dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Ji Fei menguap, Bu, saya di sini untuk melihat apakah sarapan sudah siap. Saat Li Ruoxi menabrak pelukannya, dia sengaja berpura-pura tidak bereaksi. Li Ruoxi berharap dia bisa menikam Ji Fei 2 kali, sambil mengutuk dalam hatinya bahwa dia benar-benar bisa berpura-pura. Jiang Qing tampak bingung ketika dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan, tetapi dia masih tersenyum dan berkata ini akan segera baik-baik saja. Ini hari libur hari ini. Aku mengejar makan malam pagi-pagi sekali. Aku akan bereinkarnasi karena kelaparan. Bibir Ji Fei dipenuhi senyuman, sayang, aku tidak ingin bangun pagi. Bukankah aku terbangun karena telepon? Setelah berbicara, dia menjabat telepon di tangannya. Siapa yang menelepon pagi-pagi sekali? Li Ruoxi merasa tidak senang ketika dia memikirkan bagaimana Ji Fei tidur begitu nyenyak ketika dia bangun dari tempat tidur. Siapa lagi selain Hu Sueyao? Ji Fei berkata dengan santai. Tubuh Li Ruoxi membeku sesaat. Memikirkan apa yang dikatakan ibunya, matanya tiba-tiba menunjukkan kewaspadaan dan dia dengan cepat menatap ibunya. Kompleksitas melintas di wajah Jiang Qing, dan kemudian matanya meredup. Dia langsung mengerti bahwa ibunya memiliki maksud yang dalam dengan meneleponnya pagi ini, dan dia diliputi rasa cemburu. Apakah kamu punya rencana untuk akhir pekan ini? Dia berkata dengan nada tidak senang. Ji Fei segera tersenyum dan berkata, jika istriku punya pengaturan, aku pasti akan memuaskannya dulu. Kemarahan Li Ruoxi sedikit mereda, saya ingin pergi berbelanja hari ini. Patah. Ji Fei menjentikan jarinya, sempurna. Li Ruoxi tercengang, apa maksudmu? Hu Sueyao hanya ingin pergi berbelanja dan memintaku untuk menemaninya. Kamu juga ingin pergi berbelanja. Bukankah pantas untuk pergi berbelanja bersama? Kamu, aku tidak punya waktu. Li Ruoxi berjalan menuju kamar mandi dengan marah. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Ji Fei sengaja berteriak keras di belakangnya. Ji Fei, Ruoxi baru saja mengatakan dia akan pergi berbelanja. Aku tidak punya waktu untuk pergi. Sebaiknya kamu menemaninya, kata Jiang Qing cepat. Dia tidak khawatir Ji Fei pergi berbelanja dengan Hu Sueyao. Hu Sueyao menatap mata Ji Fei yang membara. Aku akan mendengarkanmu. Ji Fei pura-pura tidak peduli dan mengangguk setuju. Jiang Qing santai dan memiliki senyuman yang tidak wajar di wajahnya. Saat Li Ruoxi sedang mencuci, dia melihat dirinya di cermin. Dia sangat berharap orang yang ada di cermin itu adalah Ji Fei, lalu menyemprotnya dengan air sikat gigi agar dia bisa mengatakan sesuatu yang baik. Saat makan, Li Ruoxi akan pergi dan mengambil apapun yang Ji Fei ingin makan. Meskipun itu sangat lucu bagi orang tuanya, dia tetap melakukannya hanya untuk melampiaskannya pada Ji Fei. Ji Fei tidak memperhatikan. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan itu untuk mengambilkan makanan untuk Li Ruoxi, yang membuatnya merasa malu. Setelah makan, mereka berdua masuk ke dalam mobil dan bersiap menjemput Hu Sueyao. Ji Fei memiliki senyuman di wajahnya, dan senyuman bangga itulah yang membuat orang ingin menamparnya 2 kali. Ji Fei, apakah kamu senang melihat Hu Sueyao hari ini? Li Ruoxi berkata dengan sedikit bosan. Kamu bisa menebaknya. Li Ruoxi memutar matanya dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dan sekarang dia masih menebak-nebak bukankah dia sakit. Ji Fei tidak berkata apa-apa lagi, tapi melaju menuju Bang Ninghai. Li Ruoxi menyadari bahwa arahnya salah, ini bukan arah ke Universitas Kedokteran Ninghai. Ji Fei mengangguk, saya tahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke Bang Ninghai untuk menanyakan Erikson. Sony Erikson, apakah kamu ingin membawa Tong Tong dan Sui Muhan bersamamu? Li Ruoxi merasa celana dalamnya tampak sangat ketat hari ini.
Senyuman di wajah Ji Fei semakin lebar, dan dia berpura-pura menjadi misterius dan tidak mengatakan apa-apa, tapi itu membuat orang semakin marah dan ingin menamparkan mulutnya. Hentikan mobilnya. Aku tidak pergi. Uff. Haha. Ji Fei tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Li Ruoxi menoleh dan menatap Ji Fei dengan wajah merah. Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakan istriku karena cemburu. Makanlah kamu iblis berkepala besar. Mata Ji Fei langsung melebar. Apa yang kamu lihat? Li Ruoxi bertanya dengan marah. Ji Fei segera menutupi bagian bawah tubuhnya dengan tangannya. Tidak ada. Jangan terlalu bersemangat. Li Ruoxi. Wajahku merah sampai ke leherku. Dia tidak menyangka Ji Fei akan memikirkan hal itu. Berpikir bahwa dia masih seorang gadis muda, dia hampir ingin bunuh diri. Ji Fei, kamu gangster. Aku hampir menangis. Sayang. Sebenarnya, aku baru saja pergi ke Bank Ninghai untuk melakukan deposit, dan aku meminta beberapa ciuman darimu. Aku tidak punya ide lain. Li Ruoxi. Bang, kepalanya langsung membentur pintu mobil. Sangat memalukan. Apa itu? Apakah kamu benar-benar cemburu? Ji Fei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku akan memakanmu. Li Ruoxi dengan cepat menutup mulutnya dan hampir berkata bahwa aku akan memakanmu, dasar iblis berkepala besar. Ji Fei mengeluarkan kartu bank di tangannya, ini 20 miliar yang diterima tadi malam. Kamu bilang kamu akan menciumku setiap 10 miliar sekali. Apakah kamu ingin memeriksanya sekarang? Li Ruoxi sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Setelah diperiksa, apakah benar? Kamu, tidak ada lagi ciuman. Li Ruoxi menoleh dan melihat keluar jendela. Diam-diam dia senang karena celana dalamnya cukup kuat. Tentu saja, saya lebih beruntung lagi karena saya tidak terbuat dari silikon, jika tidak silikon akan berterbangan di angkasa. Hei. Kamu benar-benar punya dua mulut, atas dan bawah. Ji Fei menghela nafas kecewa. Bab 249 seekor anjing liar berperilaku tidak pantas dan mencari kematian. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di gerbang Universitas Kedokteran Ninghai. Li Ruoxi tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ji Fei sepanjang jalan, dia benar-benar kesal pada Ji Fei. Beberapa kali dalam perjalanan, dia ingin meminta Ji Fei berhenti dan turun dari mobil, namun akhirnya dia menahannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat tidak nyaman jika Ji Fei pergi berbelanja dengan Hu Sueyao. Begitu mobil berhenti, Hu Sueyao terlihat berjalan keluar dari bawah naungan pohon dengan mengenakan gaun putih panjang dengan rambut tergerai di belakang kepalanya. Ditiup angin, rok panjangnya menari-nari ringan dan rambutnya sedikit tergerai, seperti peri berbaju putih. Tak tertandingi dalam masa muda dan kecantikan, mata pria yang tak terhitung jumlahnya di depan pintu tertuju pada wajah Hu Sueyao. Dengan senyuman di wajahnya saat ini, dia berlari cepat menuju mobil Ji Fei, seolah ingin sekali melihat kekasihnya gila. Ya Tuhan, Dewi saya ternyata adalah seorang penggali emas, dan dia ingin masuk ke dalam BMW. Sialan, jika kamu tahu dia seorang penggali emas, aku akan membawa Ferrariku ke sini. Bis, jika aku ingin tahu siapa monster yang mengendarai BMW ini, aku harus menendangnya hingga berkeping-keping. Siswa yang berada di lokasi kejadian menjerit duka. Di dalam mobil, Ji Fei dapat melihat dengan jelas dan tidak keluar dari mobil, melainkan menatap Li Ruoxi. Hu Sueyao berlari ke mobil. Ji Fei menekan tombol buka kunci pintu dan mendengar suara. Hu Sueyao berhenti dan melihat Li Ruoxi duduk di kursi penumpang. Dia menarik kembali tangannya yang sedang meraih pintu penumpang, membuka pintu belakang, dan duduk. Halo, saudara Ji Fei. Halo, saudara perempuan Ruoxi. Suaranya yang manis seperti suara gadis tetangga, dan kecemburuan yang baru saja muncul di hati Li Ruoxi menghilang seketika. Saudari Sueyao, pilih saja pakaian apapun yang ingin kamu beli hari ini. Ji Fei memintaku untuk datang dan membayarmu. Terima kasih saudari Ruoxi, kalau begitu aku akan membiarkan saudara Ji Fei bekerja sebagai kuli untuk kita. Setelah Hu Sueyao mengatakan itu, dia dengan bercanda menjulurkan lidahnya ke arah Ji Fei, terlihat sangat manis. Namun, kekecewaan di matanya masih tidak luput dari pandangan Ji Fei. Dalam hatinya, dia merasa senang karena Li Ruoxi bersamanya. Oke, begini, saya Superman, jadi apa bedanya jika saya hanya mendapatkan beberapa item? Cekikikan, Hu Sueyao bertepuk tangan dan tertawa.
Li Ruoxi memutar matanya ke arah Jifei. Jifei menyalakan mobil, melirik ke belakang, dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Ada apa? Jifei tersenyum, tidak apa-apa. Aku melihat sorot mata teman sekelas Sui Yao itu, mereka semua sepertinya ingin membunuhku. Saudara Jifei sangat pandai bercanda. Bahkan jika mereka semua muncul, mereka mungkin bukan lawanmu. Wajah tersenyum Hu Sui Yao penuh dengan kekaguman yang lucu. Ayo berangkat dan lihat apakah ada pria yang akan mengejarnya dengan mobil. Lalu kita juga akan melihat apakah pelamar Sui Yao tampan. Jifei menginjak pedal gas dan melaju. Kakak Jifei menyebalkan, dia tidak punya pelamar. Mungkinkah kamu, Sui Yao, sedang mengejar seorang pria? Li Ruoxi bertanya sambil tersenyum. Wajah Hu Sui Yao memerah. Dia mengintip ke arah Jifei yang sedang berkonsentrasi mengemudi, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sister Ruoxi sangat lucu. Aku masih harus belajar dengan giat sekarang. Sudut bibir Li Ruoxi melengkung. Sui Yao, kamu harus tetap waspada saat mencari pacar di masa depan. Jangan sengsara seperti saudari Ruoxi dan temukan bajingan seperti kakakmu Jifei. Saudara Jifei bukan seorang gangster. Dia adalah... Li Ruoxi tiba-tiba berteriak, dan dia merasa seluruh tubuhnya langsung ditarik ke pelukan Jifei, dan kepalanya langsung ditekan di pangkuan Jifei, dan kebetulan. Wajah Hu Sui Yao memerah sampai ke lehernya. Dia tidak menyangka Jifei akan bertingkah seperti ini di depannya. Tepat ketika saya hendak berbicara, bang. Terdengar suara keras, dan sebutir peluru ditembakkan melalui kaca belakang, ditembakkan dari bagian belakang meja dan kursi Li Ruoxi, dan akhirnya menembus kaca depan. Sui Yao, turunlah. Jifei berteriak, tiba-tiba memutar kemudi, dan mengendalikan mobil dengan satu tangan. Dengan tangan kanannya masih menekan kaki Li Ruoxi, dia dengan cepat menginjak pedal gas, dan mobil itu melesat keluar seperti anak panah dari tali. Jifei, apa yang terjadi? Li Ruoxi bertanya. Mungkin pelamar Sui Yao sangat gila sehingga dia menembak kita. Jifei menggoda, berpura-pura santai. Wajah Hu Sui Yao menjadi pucat saat dia berbaring di kursi belakang. Saudara Jifei, tolong berhenti menggodaku. Siapa mereka? Beraninya mereka membunuhmu. Di matanya, Jifei adalah eksistensi seperti dewa, dan siapapun yang berani menyerangnya akan mencari kematian. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Setelah Jifei selesai berbicara, dia menekan pedal gas ke bawah, dan mobil mulai berjalan dengan cepat. Li Ruoxi masih terbaring di antara kedua kakinya, dan dia memeluk pinggang Jifei dengan pemahaman diam-diam. Hanya saja tindakan ini terasa canggung, dan tiba-tiba mengingatkannya pada pertengkaran verbal yang dia lakukan dengan Jifei dalam perjalanan ke sini. Pipi memerah, detak jantung berdebar kencang. Mencicit. Terdengar suara ban bergesekan dengan tanah, dan Li Ruoxi membuka mulutnya untuk berteriak, tapi dia tidak melakukannya. Karena, ekspresi aneh melintas di wajah Jifei, dan dia hampir berteriak. Tetap di bawah dan jangan bergerak. Jifei membuka pintu dan keluar dari mobil. Li Ruoxi menghela nafas panjang. Dia hampir mati karena malu sekarang, tapi sekarang dia memikirkannya, dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Saat Jifei keluar dari mobil, wajahnya kembali acuh tak acuh. Mencicit. Sebuah mobil hitam mengerem hingga tiba-tiba berhenti, dan dua pria berambut pirang keluar. Pria yang turun dari sisi penumpang memandang pria yang baru saja mengemudi. Jeff, apakah kamu akan membunuhnya, atau saya yang akan membunuhnya? Queen, biarkan aku yang melakukannya. Bunuh dia. Aku ingin bermain dengan dua wanita di dalam mobil pada saat yang bersamaan. Jeff berkata dengan senyum penuh nafsu terpancar di wajahnya. Haha. Jeff, kamu tipikal orang yang rakus. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Biarkan aku membantumu. Queen membantahnya. Dari sudut pandang kedua orang tersebut, sepertinya Jifei sudah mati. Jifei mencibir, dengan niat membunuh di dalam hatinya. Wajar jika dia ingin bunuh diri, tetapi sebenarnya ingin menyerang Li Ruoxi dan Hu Sui Yao, dia benar-benar mencari kematian. Berapa banyak orang dari geng serigala liarmu yang ada di sini kali ini? Jika kalian berdua, itu seperti mengarang angka. Wajah Jeff tiba-tiba menunjukkan kemarahan, brengsek. Kamu akan segera mati dan kamu masih begitu sombong, mari kita lihat apakah aku tidak meledakkan kepalamu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Jifei. Bunuh aku.
Apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang? Ji-Fei mencibir dan mengejek. Jeff, lakukanlah perintah Queen. Pergilah ke neraka. Jeff berteriak. Tepat ketika dia hendak menarik pelatuknya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ji-Fei menghilang di depannya. Jeff dan Queen tercengang. Saat mereka hendak berbalik dan melihat sekeliling, suara dingin Ji-Fei terdengar di belakang mereka. Menurutmu siapa yang akan mati? Kedua orang itu seperti tersengat listrik, seluruh tubuh mereka langsung menegang, rambut mereka berdiri tegak, dan pakaian mereka basah kuyup. Suaranya mengerikan. Aura pembunuhnya terlalu kuat. Anjing liar bertindak tidak pantas dan mencari kematiannya sendiri. Bab 250 Aku akan meminum darahmu hingga kering. Anjing liar. Mereka adalah serigala liar. Mereka adalah organisasi serigala liar yang mengejutkan banyak orang. Mereka telah menghasilkan banyak kekayaan dengan membunuh orang, namun sekarang mereka disebut anjing liar. Hanya, sekarang mereka sangat ingin bisa melarikan diri seperti anjing. Dia juga seorang pembunuh dan sangat peka terhadap aura kematian. Namun, niat membunuh mereka sepertinya telah hilang sama sekali di depan niat membunuh Ji-Fei. Sebelum tubuh kaku kedua pria itu bisa bergerak, tangan Ji-Fei sudah mencubit pergelangan tangan kedua pria yang memegang senjata itu. Hal ini membuat keduanya gemetar dan hampir terjatuh ke tanah saat itu juga. Tanganku yang berlumuran darah tidak akan ada gunanya di dunia ini. Suara Ji-Fei tidak tergesa-gesa, tapi itu membuat mereka berdua tampak ketakutan. Teror yang mematikan menghampirinya. Tidak, jangan. Tangisan itu menyedihkan. Teriakan itu tepat pada waktunya. Tetapi, klik, hanya, sudah terlambat. Kedua pria itu memegang senjata di tangan mereka dan menjatuhkannya langsung ke tanah, mengeluarkan suara yang tumpul saat menyentuh tanah. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan kedua pria itu menutupi tangan mereka yang terpenggal dengan sisa tangan mereka, melolong dan berbalik untuk melarikan diri. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada kakimu. Suara Ji-Fei masih tenang, namun langkah yang baru saja mereka berdua ambil terhenti tiba-tiba, dan mereka berdiri di sana, seperti sosok kayu yang titik akupunturnya telah disadap tidak berani bergerak. Mereka percaya jika berani bergerak, kakinya bisa lepas. Satu-satunya gerakan Ji-Fei telah menakuti keberanian mereka. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Ji-Fei bertanya. Jeff menggelengkan kepalanya, kami tidak akan memberitahu. Bang-bang, sosok Ji-Fei melintas, dan suara hantaman tinju terdengar. Engah, kedua orang itu tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, menyembur kemana-mana. Aku lupa memberitahumu, aku selalu memberi setiap orang satu kesempatan saja. Mereka berdua hanya memiliki satu tangan tersisa saat ini, dan tak satu pun dari mereka tahu apakah harus menutupi tangan yang patah atau mulut mereka. Kepala mereka berdengung, mulut mereka terasa panas, dan pergelangan tangan yang patah membuat keduanya sangat kesakitan hingga separuh tubuh mereka mati rasa. Melihat Ji-Fei yang setenang air, seluruh tubuhnya terasa dingin dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mereka adalah anggota inti dari organisasi serigala liar yang bermartabat. Ketika mereka dimarahi sebagai anjing liar, mereka masih sangat enggan dan bahkan marah. Sekarang, mereka benar-benar harus menghadapi pilihan seperti anjing. Jika kamu mengatakannya, kamu akan mati, tetapi jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ji-Fei di depan mereka memberi mereka perasaan takut dan teror yang lebih buruk dari kematian, dan seluruh tubuh mereka bahkan gemetar karena gugup. Katakan sendiri atau izinkan aku bertanya untuk kedua kalinya. Suara Ji-Fei terdengar lagi. Tiba-tiba, mereka berdua merasa seperti ada aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuh mereka. Tubuh mereka yang sudah kaku menjadi mati rasa, seperti kayu kaku. Ketakutan yang kuat di hati mereka melonjak ke dalam hati mereka satu demi satu, seperti gelombang pasang yang terus menerpa hati mereka. Queen dan Jeff saling memandang dan melihat ketakutan yang tak dapat dijelaskan di mata masing-masing. Hanya Jeff yang merespons sekarang, tetapi Ji-Fei menyerang dua orang sekaligus. Mereka percaya bahwa jika mereka menolak, mereka mungkin akan berubah menjadi mayat dingin di saat berikutnya. Neil et al. Kita berempat di sini, kata Queen dengan susah payah. Di mana dua lainnya? Keduanya ada di dalam mobil di belakang. Rencananya, kami menyelesaikan misi dan mereka bertanggung jawab untuk melindungi. Sekarang kami dalam bahaya, mereka berdua mungkin sudah pergi.
Setelah Ji-Fei mendengarkan cerita Queen, dia menoleh ke arah Jeff yang mengangguk cepat. Berapa banyak orang di organisasi Serigala Liar Anda, dan siapa pemimpinnya? Queen dan Jeff ragu-ragu. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada rahasia. Apakah kamu yakin tidak ingin membunuh kami? Queen bertanya dengan ragu. Aku bahkan tidak repot-repot membunuh kalian para pembunuh, dan aku bahkan lebih meremehkan kalian yang bersembunyi di kegelapan setiap hari dan menembakkan tembakan dingin. Ekspresi Ji-Fei tenang, dengan nada menghina. Queen dan Jeff saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Queen berkata, pemimpin kami bernama Robinson. Total ada 14 orang. 5 dari Neil dan lainnya telah meninggal. Deli telah ditangkap, begitu pula Robinson dan 5 wanita lainnya. Semua wanita itu berselingkuh dengannya. Bagi perempuan, terutama kami, 7 laki-laki, yang menjalankan misi semacam ini. Oh, Ji-Fei terkekeh, jadi kamu yang ke-6 dan ke-7 yang kurang beruntung. Queen dan Jeff memasang ekspresi sangat malu di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani menolak dan tersenyum pada Ji-Fei. Hatiku dipenuhi dengan kepahitan. Melihat tanganku yang terputus, aku merasa cukup beruntung. Aku akan menjadi cacat total dalam hidup ini. Namun, ketika memikirkan nasib ke-5 orang Neil, tiba-tiba saya merasa sangat beruntung, setidaknya masih hidup di dunia ini. Apakah kamu punya foto wanita yang datang bersamamu? Kami tidak memiliki foto Roland dan Hingis. Kedua pria itu menggelengkan kepala dengan cepat. Apalagi yang kamu tahu? Sekarang kami sudah berpisah, kami tidak tahu di mana mereka berada. Mata Ji-Fei berkilat kecewa, awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, tapi sepertinya itu hilang. Apa yang akan kamu lakukan dengan kami? Kedua orang itu bertanya dengan ngeri. Tidak ada yang bisa dilakukan, aku hanya ingin kamu pergi kemanapun kamu harus pergi. Berdebar, kedua orang itu berlutut tepat di depan Ji-Fei, tolong jangan bunuh kami. Kedua orang itu telah melupakan rasa sakit karena patah pergelangan tangan mereka dan mulai bersujud kepada Ji-Fei untuk memohon belas kasihan. Apakah kamu begitu takut mati? Ji-Fei berpura-pura terkejut. Kepala kedua orang itu terus mengangguk, seperti ayam makan nasi. Karena kamu sangat takut mati, mari kita lihat nilainya. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponsel Neil dan menelepon Jefferson lagi. Ketika Jefferson melihat telepon Neil, dia tahu itu Ji-Fei dan segera menutup telepon, tetapi Ji-Fei menelepon lagi. Baru ketiga kalinya Jefferson menekan tombol itu. Apa yang akan kamu lakukan? Ada 2 orang di sini yang ingin membunuhku. Aku menangkap mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Suara menggoda Ji-Fei datang dari ujung sana. Berdengung, Jefferson merasa pusing, dan terdengar suara gemuruh di telinganya. Dia sangat bingung sehingga dia tidak pernah mengira bahwa orang-orang di organisasi Serigala Liar akan menjadi orang yang tidak berguna, dan mereka akan ditangkap begitu saja seperti ayam. Sangat berantakan dan sangat tertekan. Lama sekali. Ji-Fei, apa yang kamu inginkan? Sudut bibir Ji-Fei terangkat, ambil uang untuk menebus seseorang. Saya. Ketika Jefferson mengira dia telah menghabiskan 20 miliar kemarin, dia merasa mual seperti baru saja memakan lalat. Dia bahkan lebih marah pada mulut Ji-Fei yang terbuka seperti singa. Kamu terlalu hitam. Aku tidak punya uang. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang. Aku akan menelepon polisi sekarang dan mereka akan menjelaskan semuanya. Saat itu aku yakin polisi akan mempercepat persidangan Jack. Selamat atas itu. Ji-Fei hendak menutup telepon setelah selesai berbicara. Otak Jefferson berdengung, jangan. Jangan tutup telepon. Berapa yang kamu inginkan? Di saat-saat terakhir, dia menyerah. 20 miliar. Ji-Fei, kamu minum darah. Aku memberimu 20 miliar kemarin. Apakah kamu ingin memberi lebih banyak? Suara Ji-Fei tiba-tiba berubah dingin. Aku akan memberikannya padamu. Memikirkan putranya, Jefferson menyerah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Ji-Fei menerima kabar bahwa 20 miliar telah diterima. Sudut mulutnya terangkat dan dia melirik Li Ruoxi di dalam mobil. Jefferson, kamu harus terus mengirim orang untuk membunuhku. Aku menunggu uangmu. Ji-Fei, kamu. Jefferson marah. Aku akan meminum darahmu sampai kering. Bersambung.